장 사장님, 보자 아니에요? 잘 좀 떼세요. 양년 바트 중. 여덟 끝. 여덟 땡. 하나, 둘. Halo sahabatku yang budiman, jumpa lagi dengan saya yang masih semangat menemani kalian. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat-sehat aja, amin. Oke, daripada saya kebanyakan bacot, yuk kita simak alur ceritanya. Di awal film ini, seorang lelaki yang bernama Guan terlihat mampir ke warung Pak Joko untuk memberikan uang dari Pak Joko. Karena celananya ketumpahan mie pangsit, Guan minta izin untuk mengganti celananya ke dalam kamar. Di sana, ia melihat seorang bocah yang merupakan keponakan dari Pak Joko. Gua memberikan uang kepada bocah itu, bahkan ia sampai ketagihan sehingga gua mengatakan bocah ini seorang taza. Bocah ini bernama Ucok. Ucok bermain kartu dengan teman sebayanya. Entah permainan apa namanya, saya juga kurang ngerti. Yang jelas itu bukanlah permainan wayang atau kelereng. Dalam permainan itu, Ucok menaikkan taruhannya dan berhasil memenangkan permainan itu. Bahkan kebiasaan berjudinya terbawa hingga sampai dewasa. Saat bermain bersama temannya, Ucok sempat diremehkan oleh Danang karena Ucok mengklaim dirinya sebagai seorang taza. Kemudian Ucok menerima tawaran Danang untuk buy one atau 1 lawan 1 dengannya. Dalam permainan itu, Ucok berhasil membuktikan bahwa ia benar-benar taza. Setelah berhasil mengalahkan Danang, tak lama kemudian adik Danang bernama Rosa datang dan melawan Danang. Ucok yang baru pertama kali melihat adik Danang, dia langsung terpesona. Setelah Rosa pergi, Ucok mengikutinya untuk berkenalan dengannya. Namun Rosa belum juga memberitahukan namanya. Ia malah berteriak seolah-olah Ucok memasanya untuk bermain kuda-kudaan, sehingga Danang dan teman-temannya datang untuk mengeroyok Ucok sampai babak belur. Malam harinya, Ucok melihat kakeknya terburu-buru pergi ke kasino tempat berjudi. Di sana, sang kakek mengamuk karena ia merasa lawannya telah melakukan kecurangan. Ia membuat pemilik kasino yang bernama Rudy memberi pelajaran kepada si kakek karena telah membuat keributan. Saat seorang menelpon, Rudy menyuruh anak buahnya untuk melanjutkan memukul si kakek itu. Tak lama kemudian, Ucok yang datang langsung memukul pria itu dari belakang. Karena tak sengaja membuat pria itu terbunuh, maka karena kejadian itu, malam itu juga sang ibu menyuruh Ucok untuk segera meninggalkan kota ini. Sebelum pergi, Ucok mampir ke rumah Rosa untuk meminta siapa namanya. Setelah Rosa memberitahukan namanya, tanpa bertele-tele, Ucok langsung mengatakan kalau ia mencintai Rosa. Tapi walau Rosa menerimanya sekarang, ia juga tidak bisa menyanggupinya karena Ucok harus meninggalkan kota ini. Ucok juga berjanji akan kembali menjemput Rosa dengan gagah jika Rosa bersedia untuk menunggu. Aduh, so banget sih owner ini. Di Gang 7, Ucok pergi menemui temannya yang bernama Gatot untuk memintanya mencarikannya pekerjaan. Karena Ucok tidak akan pulang sebelum kaya, setelah itu Ucok menyewa kos untuk tempat tinggalnya di Gang 7 itu. Di dinding kos itu, Ucok melihat sebuah coretan yang bertuliskan, "Tahun depan aku akan tinggal di gedung." Siang harinya, Gatot memperkenalkan Ucok kepada atasannya untuk membantu pekerjaannya. Setelah itu, Ucok mencoba mengambil hati atasannya dengan membawakan semangkuk ramen sambil melamar untuk bekerja di sana. Kemudian atasan Gatot itu melihat telapak tangan Ucok dan menyimpulkan bahwa Ucok merupakan orang yang setia kawan. Di kasino milik atasan Gatot yang bernama Andre, Gatot memperkenalkan adik ipar Andre yang biasa disebut Tsunade. Tsunade merupakan si pemberi pinjaman kepada para pemain yang kehabisan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Di kasino ini, Ucok yang sebagai pramusaji dengan sampingan menjual rokok dan minuman. Andre kemudian memanggil Ucok dan Gatot untuk menemuinya. Mengetahui sepak terjang Ucok bermain waktu itu, Andre pun memberikan sejumlah uang untuk berjudi di kawanan para sultan-sultan itu. Dengan kemampuannya sebagai seorang taza, Ucok mampu mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Berkat pencapaiannya itu, kini cita-cita Ucok menjadi sultan mulai terlihat. Saat Ucok pergi keluar, seorang wanita telah menunggunya. Wanita ini bernama Tukiem.
Tukiem merengek karena Ucok selalu mengalahkannya hingga membuatnya bangkrut. Mengetahui Ucok seorang taza, Tukiem meminta untuk mengajarkan bermain kartu. Dengan pengaruh minuman oplosan, Ucok mengajarkan Tukiem bermain kartu. Bahkan Tukiem memberitahu bahwa ia tidak memiliki pasangan. Mendengar itu, Ucok yang lagi sange langsung saling tindih menindih. Saat sedang rapat, adik Andre bernama Lakupe berinisiatif untuk membuat Tukiem mengalami kekalahan hingga 2 miliar agar ia tidak bermain judi lagi. Karena itu belum cukup, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat Tukiem kalah hingga 4 miliar. Dan pemainnya melawan Tukiem itu adalah Ucok. Nantinya juga mereka akan bekerja sama dengan teman Tukiem yang bernama Puput. Nah, untuk taktik mainnya, mereka akan mengalah lebih dulu. Hingga ketika sudah mencapai limit, mereka akan membalikan keadaan hingga menguras semua uang Tukiem. Kesempatan terakhir mereka memberikan kemenangan kepada Tukiem, yaitu sebesar 500.000 juta sebelum mereka membalikan keadaan. Ucok yang sudah dimabukkan cinta mendatangi Tukiem dan membeberkan semua rencana Andre yang membuatnya bangkrut. Setelah 3 minggu tidak ada kabar dari Tukiem. Tanpa sepengetahuan Ucok, ternyata ia datang untuk berjudi kembali dan itu membuat Ucok sangat terkejut. Dalam permainan itu, seperti biasa mereka melakukan trik daza untuk mengganti kartu, bahkan mempertaruhkan uang yang ada. Namun betapa terkejutnya mereka semua setelah mengetahui kartu Tukiem lebih tinggi dari mereka yang membuat Tukiem memenangkan permainan. Karena Andre bangkrut dari permainan itu yang tidak berjalan sesuai rencana, kini Gatot dan Ucok tidak lagi bekerja untuk Andre. Kemudian Gatot mengajak Ucok untuk bermain kembali melawan seorang sultan bernama Tupei di kasino miliknya. Dalam ruangan pribadi itu, Tupei mengajak keponakannya bermain bersama dan wanita itu adalah Rosa. Rosa yang dulunya gadis biasa bahkan membenci kakaknya yang berjudi, kini ia malah ikutan berjudi dengan style ala kupu-kupu malam. Dari awal Ucok selalu memenangkan permainan, bahkan Tupei pun tak bisa menahan kentutnya. Setelah peristiwa kentut tadi, kini Dewi Fortuna berpihak kepada Dongsik yang membuat Daegil mengalami kekalahan yang sangat besar, bahkan ia berhutang kepada Dongsik. Tanpa Daegil sadari, ternyata Kojang telah mengetahui bahwa ia punya hubungan pribadi dengan Jion, maka dari itu Kojang meminta bantuan Dongsik untuk membuat Daegil bangkrut. Di suatu malam beberapa orang menculik Daegil hingga ketika dia bangun, ternyata salah satu ginjalnya sudah diambil oleh seseorang. Dan semua itu adalah perbuatan Dongsik. Hal itu ia lakukan sebagai cicilan hutang Daegil yang sangat banyak, bahkan Dongsik juga mengambil semua asetnya dan itu masih belum cukup untuk membayar hutang Daegil. Beberapa hari setelah itu ternyata Kojang ditangkap oleh polisi dan kasinonya juga disegel. Daegil yang sudah tidak memiliki apa-apa mencoba untuk memakan sisa-sisa makanan agar dia dapat bertahan hidup. Tak lama kemudian Mina mendatangi Daegil dan mengajaknya untuk makan di luar. Di sana Mina memberikan sebuah tas berisikan sejumlah uang, di mana uang tersebut ia dapatkan dari hasil menjual Daegil kepada Dongsik. Mina mengungkapkan bahwa ketika ia membuka jendela agar aroma pedas kentut Dongsik dapat keluar, saat itulah Charlie menukar kartu milik Dongsik. Dan kesimpulannya, Charlie telah bekerja sama dengan Dongsik untuk menjebak Daegil. Siang harinya Daegil menerima saran Mina meninggalkan kota tersebut. Dan seperti biasa, kini Daegil kembali bermain judi di sebuah kasino mini. Namun salah satu pemain mengetahui bahwa Daegil melakukan kecurangan sehingga mereka memaksa Daegil membuka kartunya. Dan kalian ingat pria ini? Ya, dia adalah Guang, pria yang di awal film. Guang menyelamatkan Daegil dengan menukar kartunya agar mereka melepaskan Daegil. Daegil kemudian mengejar Guang karena ia tahu bahwa Guang telah mengganti kartunya untuk menyelamatkan dirinya. Namun Guang yang berpura-pura polos dengan terpaksa Daegil memberikan uang seolah-olah mereka bekerja sama dalam permainan tadi. Setelah kejadian semalam, kini Daegil dan Guang sedikit lebih akrab, bahkan mereka bermain watu bersama. Dan betapa terkejutnya Daegil karena ternyata Guang lebih hebat darinya. Lalu Daegil pun meminta Guang untuk menjadikannya murid. Guang kemudian memberikan sedikit tips di mana jika lawan mengerutkan keningnya, maka kartunya jelas tidak bagus. Selanjutnya, jika ia melihat ke atas sambil bicara, berarti dia sedang berbohong. Dan jika pupil matanya membesar, maka sudah dapat dipastikan kartunya bagus, begitupun sebaliknya. Kemudian Guang bermain dengan orang bengkel setempat dengan mengajak Daegil sebagai supporter.
Melihat salah satu kartu ditandai, Guang berpura-pura meminjam Zippo sambil mengambil kartu tersebut tanpa diketahui oleh lawan. Setelah itu, Guang menyuruh Daigil ke Alpha untuk membeli sesuatu sekaligus memberikan kartu yang ia ambil sebelumnya. Hari berikutnya, Daigil ikut bermain bersama mereka, di mana Guang mengetahui bahwa lawannya telah memasang kamera dengan mikrofon kecil di telinganya. Sehingga Guang menggunakan alat pelembab udara yang membuat mikrofon lawannya tidak berfungsi. Dan lagi-lagi mereka berhasil memenangkan permainan tersebut karena Daigil berhasil menipu lawannya dengan mengecilkan pupil mata seolah-olah kartunya tidak bagus. Namun ia memasang taruhan all-in. Hari ketiga mereka kembali bermain dengan lawan yang sama. Kini lawan tersebut menggunakan meja yang dapat melihat semua kartu. Tapi lagi-lagi entah dari mana dia tahu karena Guang mematikan colokan di meja tersebut. Setelah membuat bangkrut pemilik bengkel, kini Daigil dan Guang mancing mania di Kali Ciliwung. Hingga tak lama kemudian salah seorang lawan mereka mendatangi Daigil dan Guang. Dan ternyata pria ini telah bekerja sama dengan Guang untuk mengalahkan si pemilik bengkel. Pria ini juga telah membocorkan trik orang-orang bengkel tersebut. Singkat cerita, saat di perjalanan tiba-tiba Daigil hampir saja menabrak Charlie yang sedang dikejar oleh segerombolan orang. Kemudian Daigil menghampiri Charlie dan mengungkapkan kekecewaannya karena Charlie telah menjualnya kepada Dong-sik. Charlie menjelaskan bahwa itu ia lakukan karena ia cemburu dengan pencapaian Daigil yang lebih sukses darinya. Dan Charlie juga mengungkapkan bahwa sebenarnya tujuan Direktur So yang merupakan adik dari Kojang bukanlah membuat Jion bangkrut, melainkan ia ingin membuat kakaknya sendiri yang bangkrut. Setelah itu, Daigil pergi ke kasino milik Ryong karena berdasarkan kabar dari Charlie, Mina telah dijual oleh Dong-sik kepada Ryong. Di sana, Daigil meminta Ryong untuk menjual Mina kepadanya dengan uang yang diberikan Mina sebelumnya. Tapi tidak semudah itu karena Daigil harus bermain satu putaran dengan Mina dengan aturan yang menang tangannya akan dipotong. Dan benar saja, Daigil yang memenangkan permainan tersebut dengan sportif menancapkan pisau di tangannya. Ketika mereka akan pergi, Ryong mengatakan bahwa uang tersebut belum termasuk bunganya, sehingga ia meminta Daigil untuk membayar bunga sebesar 500 juta. Tiba-tiba Guang datang lalu membayar semua bunga tersebut dengan uang di tabungannya. Malam harinya Guang menceritakan kepada Daigil bahwasanya ada 3 orang yang seperti hantu dalam bermain watu, di mana dari ketiga orang tersebut hanya ada satu yang masih hidup, yaitu Akwi. Sekaligus dialah orang yang memotong tangan Guang di film pertama. Guang memperingatkan Daigil agar dia tidak bertemu dengan Akwi. Saat makan malam, Mina menceritakan bahwa kakaknya pernah bekerja untuk Ryong. Suatu hari Guang Chul dijebak oleh Dong-sik sehingga dia berhutang kepada Dong-sik. Dan untuk membayar hutang tersebut, Dong-sik meminta Mina bekerja untuknya. Mengetahui adiknya dijadikan wanita pengeceritan, tanpa sengaja Guang Chul memukul pria itu hingga tewas yang membuatnya mendekam di penjara. Setelah mengetahui Mina dijual oleh Ryong, Dong-sik mengancam akan mendonorkan mata Ryong jika dia tidak bisa menemukan keberadaan Mina. Di sisi lain, sepulangnya dari mall, Daigil, Guang dan Mina dihampiri oleh seseorang yang meminta mereka menyerahkan Mina kepada bosnya. Daigil mencoba melawan, namun pria itu lebih terlatih darinya. Bahkan ketika Mina dan Guang Chul meminta bantuan beberapa orang, pria itu dapat dengan mudah mengalahkannya. Untuk menyelamatkan Daigil dan Mina, Guang mengorbankan nyawanya dengan menjatuhkan diri bersama pria tersebut hingga mereka berdua tewas. Mina dan Daigil kemudian menemui teman Guang Chul untuk menjalankan sebuah rencana sekaligus mengajak mereka bekerja sama. Mereka berdua bernama Jo dan Benji, dan mereka adalah orang yang ahli dalam persoalan investigasi. Daigil menawarkan jika mereka berhasil dalam menjalankan rencana ini, maka Jo dan Benji akan mendapatkan masing-masing 1 miliar. Rencana dimulai di mana Jo bermain dengan Madam Song hingga membuatnya bangkrut. Setelah itu, Jo meminjamkan uang kepada Madam Song, lalu Jo berpura-pura bekerja sama dengannya. Mina pun memberikan kemenangan kepada Madam Song. Untuk permainan selanjutnya, Madam Song yang terlalu percaya dengan Jo memasang taruhan all-in setelah mendapatkan informasi bahwa kartu Mina lebih kecil darinya. Ketika Madam Song di atas angin, Mina mengambil semua uang tersebut dan menyuruh Madam Song untuk membuka kartunya sendiri. Rencana selanjutnya, Mina memanfaatkan Madam Song agar mereka dapat bermain dengan So.
Sebelum itu, Benji menukar kartu yang disediakan oleh So. Jika suatu saat ia menukar kartu dalam permainan, maka itu akan jadi senjata makan tuan baginya. Dan benar saja, setelah menukar kartunya, mereka semua terkejut terheran-heran karena Mina selalu memenangkan setiap putaran. Total semua kekalahan yang dialami oleh So yaitu sebesar 2.668 juta won. Sementara uang yang dia miliki hanya 200 juta won, sehingga So berhutang 2,5 miliar kepada Mina. Mina mengatakan bahwa uang yang ia gunakan adalah milik pamannya, yang tak lain adalah Kojang, kakak yang telah dikhianati So dan istrinya. Kojang menyuruh seorang dokter yang ia bawa untuk mentaksir berapa harga dari semua organ tubuh So dan istrinya agar dapat membayar semua hutang tersebut. Rencana berikutnya, Daegil menemui Jiyeon sekaligus mengajaknya bekerja sama dan membujuk Dong-sik agar mau bermain dengan Jo. Namun ketika Jiyeon membujuk Dong-sik, ternyata ia telah menyadari bahwa dalang dibalik semua ini adalah Daegil. Akhirnya Dong-sik menolak tawaran Jiyeon. 장 사장님, 부자 아니에요? Setelah itu Dong-sik mengumpulkan semua uangnya dan menyimpannya di suatu tempat. Tanpa ia sadari, Daegil dan kawan-kawan telah mengikutinya dan berniat melaporkan Dong-sik ke media dan membuat Dong-sik jadi buronan. Setelah pekerjaannya selesai, Daegil dan Mina menemui Jiyeon untuk memberikan bagiannya. Melihat Daegil telah memiliki kekasih, jiwa pelakor Jiyeon meronta-ronta mengajak Daegil untuk pergi bersamanya. Karena Daegil menolak, Jiyeon pun meninggalkan mereka dengan wajah yang sangat kusam. Di perjalanan, Daegil mendapat telepon dari Dong-sik meminta Daegil untuk membawakan sejumlah uang jika tidak ingin Jo dan Benji tewas. Sesampainya di sana, Daegil mengancam akan membakar uang tersebut jika Dong-sik tidak melepaskan Jo dan Benji terlebih dahulu. Namun, Dong-sik menyiram Jo dan Benji dengan bensin sehingga kesepakatan diambil di mana mereka akan bertransaksi di tengah. Mengetahui dirinya telah ditipu oleh Daegil, Dong-sik pun mengejarnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang akhirnya Dong-sik berhasil menabrak mobil mereka. Ternyata Jiyeon mengkhianati Daegil dengan memberikan semua informasi tentang Daegil kepada Dong-sik. Hal itu ia lakukan karena cemburu melihat Daegil bersama wanita lain. Tuh kan, cuma gara-gara cinta loh. Aduh, nekat emang. Jiyeon memang benar-benarlah wanita pengkhianat karena di sini dia juga mengkhianati Dong-sik dengan membayar orang suruhan Dong-sik untuk menghajarnya. Sekaligus kini Ryong bekerja untuk Jiyeon. Kali ini Jiyeon mendapatkan karma karena Ryong memberikan minuman yang telah dicampuri dengan obat bius kepadanya, lalu membuang Jiyeon ke tempat sampah. Tepat sekali, buanglah sampah pada tempatnya. Meskipun dia cantik sih, tapi sayang. Singkat cerita, Ryong membawa uang tersebut ke tempat seorang taza yang bernama Agwi. Yap, dia adalah orang yang telah memotong tangan Gwang di film pertama. Ryong mengatakan bahwa uang itu ia dapatkan dari hasil bermain watu. Agwi yang tidak percaya sepenuhnya memeriksa koper tersebut, lalu ia menemukan sebuah pelacat. Tak lama kemudian, Daegil bersama Gwang Chul pun datang untuk mencari keberadaan Dong-sik. Setelah sedikit ngobrol, Dong-sik pun muncul yang membuat Daegil tak mampu menahan emosinya. Dan disinilah Daegil mengetahui bahwa Arman Maulana itu ternyata Agwi. Sadar mereka semua memiliki dendam satu sama lain, Agwi menyuruh mereka untuk bermain watu sekaligus dia juga akan ikut. Di mana yang menang akan mendapatkan uang sekaligus kepala orang yang kalah jika mereka menginginkannya. Minimal uang yang akan mereka pertaruhkan yaitu sebesar 2 miliar won. Setelah semuanya sepakat untuk melakukan permainan dengan taruhan mengerikan tersebut, Dong-sik meminjam uang dengan menggadaikan Jiyeon. Karena Jiyeon juga memiliki dendam, maka dari itu dia menawarkan diri untuk membantu Dong-sik dalam permainan tersebut. Sementara Daegil meminjam uang kepada Kojang untuk melakukan permainan itu. Sebelum pergi, seperti saat pertama kali bertemu, Kojang meramal Daegil di mana dia melihat bahwa Daegil akan memiliki umur yang panjang asalkan meninggalkan judi. Di tengah salju mengundang, mereka semua datang ke tempat Agwi untuk melangsungkan permainan. Sebelum permainan dimulai, Jiyeon memberikan kartu yang ia beli dari Alpha dan akan diganti setiap putaran agar tidak ada kecurangan menandai kartu dengan kuku. Kemudian mereka bermain tanpa menggunakan sehelai benang pun agar tidak ada yang menyembunyikan kartu di lengan bajunya. Selanjutnya mereka bermain hanya menggunakan satu tangan. 뭐야 분위기 왜 이래?
Putaran pertama Mina menaikkan taruhan dan itu diterima oleh Agwi. Setelah kartunya dibuka, Agwi memenangkan putaran tersebut. Berikutnya giliran Dongsik memenangkan putaran itu. Lalu Jion memberi kode kepada Daegil bahwa kacamata yang digunakan oleh Dongsik bukanlah kacamata biasa. Setelah mengingat perkataan dari Guang tentang mata seorang Taza, seolah-olah pandangan Daegil dapat menembus kartu tersebut dan mengetahui semua kartu lawannya. Dan betapa terkejutnya Daegil dan Dongsik karena setelah Agwi membuka kartunya, ternyata berbeda dengan yang mereka lihat. Kemudian Agwi membuka semua kartu mereka sambil menebak dan membuktikan bahwa kartu yang dibawa oleh Jion ternyata sudah disusun sesuai rencana. Jion mengatakan bahwa kartu itu diberikan oleh Dongsik kepadanya, namun mereka semua mengabaikan sehingga hanya ia sendiri yang tereliminasi. Saat permainan kembali dilanjutkan, Daegil memberi kode kepada Mina untuk memotong kartu sesuai yang ia inginkan. Setelah itu, Daegil meminta Mina membakarkan rokoknya sambil menyelipkan satu kartu di cangcut Mina. Namun itu tidak berjalan mulus karena sebagai seorang Taza, Agwi mengetahui trik yang dilakukan oleh Daegil. Seperti biasa, Agwi menebak semua kartu sekaligus mempertaruhkan semua uang dan kepalanya jika kartu Daegil yang paling tinggi dari mereka semua. Begitupun dengan Dongsik juga mempertaruhkan semua uang dan kepalanya bahwasanya Daegil menyelipkan kartu ke dalam cangcut Mina. Kemudian untuk menyangkal tudingan mereka, Daegil dan Mina juga ikut mempertaruhkan semua uangnya. Dan sebelum kartunya dibuka, Daegil mengatakan bahwa dulunya Agwi melakukan hal yang sama sehingga tangannya dipotong. Mendengar itu, Agwi pun terkejut dan menanyakan apa hubungan Daegil dengan Goni. Tanpa menjawab, Daegil menyuruh Ryong untuk membuka kartunya. Dan benar saja, kali ini tebakan Agwi meleset. Kemudian untuk membuktikan bahwa di dalam cangcut Mina tidak ada kartu, bagian ini saya sensor karena sudah pasti dolar kuning. Karena sikap sportif yang tidak dimiliki oleh Dongsik, dia pun menyuruh Ryong untuk menembak Daegil. Begitupun dengan Agwi yang berdalih bahwasanya. Oke teman-teman, itulah tadi film yang mengisahkan tentang perjudian. Semoga film ini dapat menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di film berikutnya.